Seorang wanita yang hidup dalam kesedihan akibat kematian salah satu putranya semakin terluka saat mengetahui bahwa suaminya memiliki wanita lain. Suatu hari, ia secara tidak sengaja menabrak seorang pria yang bekerja sebagai tukang cuci mobil di parkiran sebuah mal. Merasa bersalah, ia memutuskan untuk membawanya pulang guna merawat lukanya. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi pun berubah dan segalanya menjadi tak terkendali. Berawal dari 3 orang pria muda, Robi dan adiknya dan sahabat mereka Wes, berkendara melaju dengan mobil hingga mobil mereka terperosok ke dalam laut. Kejadian ini mengakibatkan Robi akhirnya meninggal dunia. Hal ini membuat ibunya, Nina, sangat bersedih mengenang kematian putranya Robi. Adiknya Dan yang tinggal dengan ibunya berusaha menghiburnya, namun kesedihan Nina tampak tidak bisa melupakan kematian putra kesayangannya. Suatu waktu Nina dan Dan pergi berbelanja di mall. Lalu datang seorang pria muda yang bekerja sebagai tukang bersih mobil. Pria muda ini diketahui bernama Raja. Dan sempat menegur Raja agar menjauhi mobil. Namun Nina yang baik hati membayar Raja untuk mencuci kaca mobil mereka. Selesai berbelanja, Dan menyetir mobil hendak mundur. Tak sengaja menabrak Raja yang berdiri di belakang mobil. Hal itu mengakibatkan luka memar di kaki Raja. Nina melihat itu menawarkan Raja agar dibawa ke rumah mereka untuk diobati. Walaupun Dan sendiri menolak ide ibunya. Setelah Nina mengobati luka Raja, tiba-tiba pipa ledeng mereka bermasalah. Raja yang memiliki sedikit pengalaman langsung memperbaiki pipa itu. Nina sangat terpesona melihat kebaikan Raja. Mereka akhirnya memiliki percakapan, di mana Nina menjelaskan tentang kerinduannya pada putranya yang telah meninggal. Begitu pula Raja menceritakan kisah kematian orang tuanya sejak dia masih berumur 4 tahun dan sekarang Raja hanya hidup di jalan karena tidak punya tempat tinggal. Suatu malam, Dan mendengar tangisan ibunya melalui ventilasi udara. Dia segera masuk menemui ibunya dan ibunya mengungkapkan kerinduan pada Robi yang tak akan pernah bisa kembali lagi. Namun Dan terkejut ketika ibunya menawarkan Raja untuk tinggal bersama mereka dengan alasan bahwa dia merasa kasihan pada Raja yang tinggal di jalan. Lagi pula mereka memiliki salah satu kamar kosong milik Robi. Dan tidak menyetujui keinginan ibunya. Tapi pagi hari itu Dan terbangun karena mendengar ketukan kayu di luar rumah. Dia keluar dan menemukan Raja sedang mengerjakan beberapa perbaikan dinding rumah. Dan segera menelpon ayahnya Flip untuk datang segera. Flip dan Dan menghadapi Nina yang mempertanyakan keputusannya terkait kehadiran Raja. Akhirnya Flip membayar upah kerja Raja dan memintanya untuk pergi dari rumah dengan alasan bahwa Nina salah mengambil keputusan. Beberapa hari berikutnya, Dan dan Flip dikabarkan bahwa Nina berada di rumah sakit. Mereka segera ke sana menemukan Raja sedang menjaganya. Dokter yang memeriksa menyimpulkan bahwa Nina mengalami keracunan akibat karbon dioksida yang tersebar di kamar mandi. Beruntung Raja segera menyelamatkannya. Dan yang penuh curiga memberitahu ayahnya, namun ayahnya malah membela Raja. Dalam perjalanan mobil, Dan mempertanyakan ayahnya mengapa dia tidak berangkat ke Shanghai. Ayahnya menjawab bahwa dia membatalkan sebentar karena masih dalam pemeriksaan dokumennya. Hari itu Raja akhirnya diizinkan untuk tinggal di rumah mereka. Nina membiarkan Raja untuk menempati kamar Robi yang kosong. Malam itu Dan terus mengawasi keberadaan Raja dan memeriksa semua barang di dalam tas. Tidak lama Dan dan ayahnya dikejutkan dengan suara tertawa Nina yang sedang bermain semprotan air di kolam renang. Dan juga sering membuat pertarungan dengan Wes di sebuah bangunan kosong untuk mengenang kepergian Robi. Malam itu saat makan malam, keluarga dikejutkan dengan kehadiran Wes yang memaksa memasuki rumah. Flip dan Dan keluar untuk mengusirnya pergi, tapi kembali ke dalam dan memperhatikan Raja yang sedang menenangkan Nina yang ketakutan. Flip sempat heran mengapa Raja bisa seberani itu memeluk Nina di hadapan mereka. Keesokan harinya, Dan pergi ke sekolah di mana Raja pernah bersekolah di sana. Dan mencoba memintai informasi tentang Raja dan menemukan latar belakang masalahnya. Informasi itu Dan tunjukkan pada Flip dan memanggil Raja untuk mengingatkan bahwa bulan depan dia harus pindah mencari tempat tinggal lain. Keesokan harinya saat Flip mengerjakan perbaikan rumah, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Raja berada di bawahnya segera mengambil ponselnya
dan menyebut nama penelponnya yang ternyata adalah Carolina, tetangga mereka yang tinggal tidak jauh dalam lingkungan perumahan itu. Malam itu, Dan dan Raja bergabung di pesta yang dibuat Carolina. Namun, Raja diam-diam memeriksa kamar dan ditemukan Dan sedang memegang sebuah koper. Ketika Dan memeriksa detail koper itu, ternyata adalah milik ayahnya. Dia segera kembali ke rumah untuk menemukan ayahnya. Ayahnya berusaha menjelaskan padanya, namun Dan tetap menolak untuk mendengar alasannya. Keesokan harinya, Raja membawa putra Carolina, Jonas, di hadapan Dan. Ketika Dan menginterogasinya tentang apakah ayahnya sudah lama berhubungan dengan ibunya, Jonas menjawabnya kalau sudah 1 tahun. Dan marah dan memukulnya. Setelah kejadian itu, Nina kini tahu rahasia suaminya. Siang itu, Nina menghabiskan waktu bersama Raja untuk membalas rasa kecewanya. Lalu malam itu, Dan menghampiri Raja yang sedang tertidur untuk membawanya dalam pertarungan tertutup bersama Wes. Ketika Dan menjebak Raja untuk bertarung menggunakan topeng bersama Wes, Dan mengamati bahwa Wes dihajar oleh Raja tanpa ampun. Hal ini membuat Dan menjadi ketakutan terhadap Raja. Keesokan harinya, Nina mengobati beberapa luka di tubuh Raja. Lalu mereka memiliki percakapan, di mana Nina bertanya tentang siapa pacar Raja sebelumnya. Raja kemudian mengungkapkan bahwa namanya Diane, mantan tutornya. Percakapan mereka diam-diam diamati oleh Dan. Tapi tak lama polisi datang mempertanyakan Raja terhadap laporan Nina, bahwa Raja diserang oleh orang tak dikenal. Raja kemudian berbohong kalau dia tidak tahu dan tak ada saksi lain yang melihat mereka. Nina, Dan, dan Raja pergi ke toko. Tak lama Wes datang mengejutkan Nina, di mana Wes datang untuk menanyakan siapa yang memukulnya malam itu. Namun Raja yang marah memukul Wes dan menyuruhnya segera pergi. Keesokan harinya, Raja membawa Nina dan Dan pergi ke sebuah telaga yang indah. Mereka kemudian menggunakan perahu dayung untuk menikmati pemandangan di sana. Lalu Raja meminta Nina untuk mendayung, tapi Dan memperhatikan tingkah Raja berlebihan, membuatnya marah. Namun Raja segera mendorongnya ke laut. Mereka segera menarik Dan untuk naik ke perahu, membuat Nina marah dan menampar Raja. Malam itu Raja akan keluar rumah. Dan mengikutinya hingga sampai ke rumah Carolina. Namun Raja tiba-tiba menghilang dan mencoba menyusuri rumah Carolina dan mendapati Carolina yang tertidur di kamarnya. Keesokan paginya polisi datang dan menginterogasi Raja, yang mengungkapkan kalau Carolina semalam dipukul orang tak dikenal saat sedang tidur, dan kemudian melaporkan pada ibunya bahwa itu semua dilakukan oleh Raja. Namun Raja memiliki alibi bahwa dia hanya mengikuti Dan saat memasuki rumah Carolina. Bahkan Raja menunjukkan videonya. Nina yang telah dikelabui oleh Raja memutuskan untuk pindah rumah. Malam itu, Dan mengamati Raja sedang duduk dengan ibunya. Dia mulai memiliki kecurigaan terhadap sikap Raja. Dan kemudian pergi mencari alamat mantan pacar Raja, Diane, yang selama ini dia ceritakan. Dan dikabarkan telah tewas dan tidak menemukan pelakunya. Dan menemui suami Diane. Di sana suaminya menceritakan tentang hubungan Raja dan Diane. Dan kematian Diane seharusnya polisi menjadikan Raja sebagai tersangka. Namun pihak kepolisian tidak menemukan bukti yang memberatkan Raja atas kematian istrinya. Menyadari bahwa Raja adalah pelaku kejahatan, Dan segera kembali ke rumah dan menemukan Raja sedang bersama Nina. Marah Dan menyerang Raja dari belakang hingga mengakhiri hidupnya. Malam itu Dan bersama Wes membawa jasad Raja ke hutan dan menguburnya di sana. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi rumah Nina untuk menanyakan tentang laporan Raja yang telah hilang beberapa hari. Tapi Nina dan keluarga menjawab bahwa Raja telah pergi dari rumah seminggu lalu dan tidak pernah kembali. Kini, Dan dan ibunya mulai hidup dengan tenang dan merasa bahagia. Namun hal mengejutkan ketika Dan kembali memeriksa CCTV yang merekam kondisi rumah selama kejadian itu. Di rekaman itu, Dan temukan bahwa hari kejadian itu sebenarnya Nina yang menginginkan bersama Raja. Dan langsung mematahkan rekaman DVD itu
dan berjalan ke kolam renang sambil mengamati Nina yang tertidur di hadapannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.